Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan ketik hadir di room chat. Sambil saya nyiapkan apa yang hendak saya share. Jika ada kendala teknis, segera WA saya ya. Pembelajaran matematika hari Kamis ya. Hari Kamis tentang pengurangan. Oke, stasioner dan jenisnya. Oke ya, titik stasioner dan jenisnya di layar anak-anakku sudah tampak kan tulisan itu? Ada buku tulis sudah ya? Nah, titik stasioner dan jenisnya. Oke. Baik, kita kemarin sudah belajar tentang interval naik dan turun ya. Ada pertanyaan untuk interval naik turun? Ada pertanyaan enggak? Tidak, Pak. Enggak ada, oke. Sekarang dalam kemarin menentukan interval naik turun. Oh, semakin turun, naik lagi. Oke. Nah, di sini misalkan ada stasiun-stasiun ini ya. Ada stasiun-stasiun. Nanti akan saya tunjukkan kasus-kasus stasiun. Ada kalanya di sini positif, di sini positif. Ya. Ada kalanya ketika di stasiun dia berubah tanda menjadi negatif. Ya. Kadang-kalanya positif di sini, nah baru berubah tanda. Oke ya. Jadi kemungkinan interval antara stasiun nanti tandanya seperti ini. Bisa positif-positif, positif-negatif, atau negatif-negatif, negatif-positif. Oke. Nah, kalau positif itu berarti apa? Kalau turunan pertamanya F aksen X, satunya itu positif, berarti apa? Halo. Masih hangat loh kemarin. Interval. Ya, hah? Fungsi naik. Fungsi naik, oke, pinter. Fungsi naik ya. Oke. F aksen positif berarti naik, ya. Kalau F aksen lebih kecil 0 berarti itu turun. Ya. Oke, perhatikan baik-baik. Pak Bambang akan coba main-main di sini. Oke, naik ya. Di sini plus naik, naik. Di stasiun berhenti. Habis itu naik lagi kan berarti seperti ini ya. Oke, berarti ini adalah stasioner titik belok. Jenisnya ya, ini adalah titik belok.
Ya. Oke. Selanjutnya yang ini positif berarti naik. Naik sampai stasiun, berhenti, habis itu apa? Halo? Turun. Turun. Berarti ini adalah titik maksimum. Ya, gampang kok. Nah, ini. Yang ini turun. Turun sampai stasioner, dia berhenti, habis itu apa lagi? Turun lagi kan? Ini titik belok. Ya. Setelah turun sampai stasioner berhenti, habis itu naik, berarti titik apa? Minimum. Titik minimum. Gampang kan? Jadi kalau plus-plus atau min-min berarti dia titik belok. Ya. Kalau dari plus lalu min berarti dia maksimal. Kalau setelah turun habis itu naik, berarti dia minimum. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, oke, langsung. Belum, Pak. Langsung ya. Oke. Apa mau ditulis dulu? Silakan. Kuncinya hanya di sini. Jenis stasioner hanya ada 3 ini toh. Dia itu titik belok. Ya. Kalau dari naik ke naik berarti dia monoton naik. Kalau turun-turun dia monoton turun. Gitu. Kalau dia maksimum berarti pada interval tertentu itu dia nilai tertingginya ada di maksimumnya. Oke. Oke, sudah ya? Sudah ditulis? Sudah ya? Bisa lanjut ya? Halo. Ya, Pak, bisa. Ya, bisa? Ya, Pak. Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal. Oke, kita masuk ke contoh 1. Contoh 1. Oh, tintanya merah lagi sih, ganti biru. Oke. Sekarang fx, saya kembali lagi ke fungsi trigonometri sederhana. Fx sama dengan sin x, gitu ya. Sin x. F aksennya berapa? F aksennya apa? Cos X. Cos x. Oke, bentar ya. Oke. Berarti kita harus cari stasiun kan ya? Oke, interval yang saya pakai adalah min 180 sampai 180. Nah, perhatikan intervalnya ya. Oke, Pak Bambang di sini sudah mulai main-main interval ya. Sudah, perhatikan. Yang sering membuat anak-anakku kepleset adalah ini dari permainannya Pak Bambang ini. Diatur kromo semua sehingga jawabannya nanti kepleset. Yang seharusnya sebetulnya sudah ngerti, tetapi karena kurang teliti maka jawabannya salah. Oke, perhatikan ya. Kita mulai langkah pertama, cari apa? Stasioner ya. Oke. Stasioner berarti kapan? Untuk mencari stasioner bagaimana? Halo. Garis bilang Pak. Hah? Untuk mencari stasioner daripada F gimana? Syaratnya apa? F aksen X sama dengan 0. Oke, sekarang cos X sama dengan 0. Ini kapan pada interval itu?
180. Cos min 180 sama dengan berapa? Min 1. Min 1. Nolnya berapa ini? Min 90. Min 90 dan 90. 90. Ya. Min 90 dan 9. Oke ya. Hanya dua ini aja kan ya? Tidak ada yang lain ya. Pada interval ini loh ya. Oke. Berarti kita nih. Lalu titik stasioner bagaimana? Berarti kita cari F min 90. Berarti sama dengan berapa? Sinus min 90. Berarti berapa? Min 1. Negatif 1. Berarti titik stasioner pertama adalah min 90 derajat. Ini 90 derajat ya. Oke. Koma negatif 1. Ini titik stasioner namanya. Titik stasioner. Ya, ini namanya titik stasioner. Sedangkan ini adalah nilai stasioner. Ya, ini adalah nilai stasioner. Oke, bisa dipahami ya? Bisa ya? Oke, yang ini sekarang kita cari. Berapa? 90. 90 ya. Berarti sama dengan berapa? 1. 1, Pak. Berarti titik stasionernya adalah 90 derajat, koma 1. Ya. Nah, kita sudah dapat titik stasionernya. Nah, kita sekarang cek tipe stasioner apakah itu? Ini min 180 ya. Di sini ada min 90, ada 0, ada 90. Ya. Oke, stasiunnya saya lingkari ya, stasiunnya. Nah, yang bukan stasiun, stasiun. Oke. Ada berapa daerah di sini? 4 daerah. 4. Ada 3. Ada 3. Ayo, ada 3 ya. Ini daerah 1. Oke. Ini daerah 2. Ini daerah 3. Ada 3 daerah ya. Loh Pak, kok nolnya ditulis? Iya, untuk mengasih tanda aja sebelah kirinya 0 adalah negatif. 0 derajat ditulis nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Oke, sudah jelas ya? Mari kita cek. Cara ngecek gimana? Oke, saya pengen daerah kuning. X-nya di daerah kuning, berarti berapa? Saya mau ambil berapa di situ? Min 120. X sama dengan min 120 derajat. Oke, kita cek di F aksennya. F aksen min 120 derajat berarti sama dengan berapa? Kosinus min 120 derajat. Ya. Sama dengan berapa? Min setengah. Berapa?
Ingat kosinus kan Min setengah. dan kuadran 4. Setengah. Kan 1 dan 4. Berarti ini sama dengan kosinus 120 derajat. Sama dengan Min setengah. setengah apa min setengah? Min setengah. Min setengah. Negatif setengah ya. Min. Karena ada di kuadran berapa ini? Kuadran 2. Dua. 2. Ya, 2 atau 3. Ya. Min setengah. Berarti daerah kuning di sini negatif. 1. Oke. Kita cek X sama dengan 0 untuk biru. Punya kamu ini yuk. F aksen 0. Berarti berapa? Cos 0 derajat. Cos Berapa dengan? derajat sama dengan 1. 1. Positif berarti ya. Positif. Positif. Yuk, daerah coklat. X sama dengan berapa? 120. 20. 120. Oke, F aksen 120 derajat. Cos 120 derajat. Berapa? Min setengah ya. Nah, ya. Ingat, sinus kosinus. Jadi ini kita tidak perlu ngecek semuanya. Dengan kita sudah pernah ngecek sekali, maka kita tahu, oh sinus kosinus itu stasiunnya selalu berganti tanda. Nah, gitu. Kalau cukup dipilih satu aja sudah ketemu. Ini selalu berganti tanda, jadi min plus min. Oke? Oke, sekarang tinggal kesimpulannya. Titik stasioner dan jenisnya. Kalau min 90 ini gimana? Tipe stasioner gimana? Nah, dari titik minimum. Dari Minimum. Oke, pinter. Negatif turun. Nah, gambar gini aja turun. Nah, naik. Yang ini naik, naik turun. Naik. turun. Kan gitu ya? Ya. Udah ya? Ya. Oke. Kita simpulkan secara oke. Berarti titik stasioner berapa? Min 90 derajat, negatif 1 adalah titik stasioner Titik tipe minimum. Titik minimum. titik balik ya. Titik balik minimum ya, titik balik ya. Iya, Pak. Oke, sekarang yang 90 derajat, 1 berarti titik stasioner Tipe titik balik maksimum. tipe titik Balik maksimum. balik maksimum. Nah, sudah selesai. Yes. Silakan ditulis jika butuh. Sudah full, tampilannya sudah full. Hitung sampai 5 ya. Bentar, Pak, belum. Belum ya wes, tunggu. Enter gitu ya. Makanya dia screenshot screenshot. Menggunakan gambar saya. Ini gimana Pak? Jelas sekali. Di sini laptopnya di bagian. Sudah selesai kamu ini. Cek di kalender, cek kalender.
Apakah penjelasannya Pak Bambang jelas? Ada yang nggak ngerti? Jelas ya? Jelas, Pak. Apa Jelas, belas? Pak. Siapa tadi yang ngomong belas tadi? Jelas. Jelas, Pak. Oh jelas, tak kira belas. Pak Bambang, Pak Bambang, Pak, saya masih bingung yang negatif 90 Dalam. derajat sama Iya. 90 derajat itu dari mana ya, Pak? Dari mana? Iya, Pak. Ya, sebentar. Oke ya. Oke. Sudah hafal perbandingan trigonometri di kuadran 1 belum? Sudah hafal ya? Iya, Pak. Sudah hafal kan? Sudah ya? Iya, Pak. Oke. Sudah hafal ya. Di kuadran satu ya. Di kuadran 1. Gambar grafik. Ini nih kan ya. Ini 90, ini 180 ya. Kelihatan ya coretannya Pak Bambang ya? Kelihatan ya, 90 derajat. Pokok warnanya sama ini nanti. Pentet nanti saya sebentar, tak hapus aja biar nggak tumpang tindih dengan tulisan yang itu. Saya kasih warna warna merah ya. Oke, garis merah sudah muncul ya. 90, 180 ya. Oke, perhatikan. Ketika cos 0, sebentar ya. Kita kan mencari cos kan ya. Ketika cos 0 berapa? Dia 1 kan ya? 1. Ya 1, Pak. 1. Ketika 90 dia 0 ya. Gambar seperti ini kan. Ketika 180 dia negatif 1 gini kan. Ya. Lah kosinus kan selalu ini. Nah. Bentuknya kan seperti ini. Yang sinus juga sama. Nanti kalau ketemu sinus. Itu jadi kenapa kok nolnya tadi ketemu min 90 ya ini dari sketsa grafik ini 90 sama negatif 90. Oke. Masih bingung? Kalau masih bingung tak carikan yang lain. Hah? Masih bingung? Sudah paham, Pak. Sudah paham. Sudah paham. Kalau ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. 180 ini 90 ini negatif ya 180. Sinusnya bagaimana? Sinusnya mulai dari 0 ke 90 dia 1 0 lagi 180. Nah seperti ini kalau sinus. Nah coba perhatikan di sini korelasi antara 90 dengan min 90. Nah dia belajar di titik balik minimumnya ada di min 90, berapa? Min 90 derajat, min 1. Nah ini loh namanya titik stasionernya itu. Nah titik balik maksimumnya di berapa? Oke, 90,1. Nah ini
Ini kan permasalahannya kan fx sama dengan sin x, berarti grafik yang di bawah ini kan sebetulnya permasalahannya, ya. Ya. Nah, ini titik stasionernya. Oke. Sudah bisa geser ke contoh yang kedua? Iya, Pak. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Sekarang contoh kedua itu tadi pakai biru. Oke, sekarang saya mau pakai hitam. Udah violet aja. Oke. Sekarang contoh 2. Masih kelihatan jelas ya? Oke. Contoh kedua adalah fx sama dengan sin x kalikan cos x. Ada yang tahu turunannya? F aksen X berapa? Cos X Kali X negatif kali sin X. Ayo coba. Cos X kali min sin X. Cos X kali negatif sin X. Cos X kalikan negatif sin X gini. ya. Ada yang lain jawabannya? Ada yang lain jawabannya? Ini semua jawabannya? Halo? Iya, Pak. Yakin jawabannya ini semua? Segitu banyaknya orang. Hah? Yakin ini semua? Kalau mau nurunkan langsung, ini kan bentuknya apa? U kali V ya? Iya. Berarti F aksennya sama dengan apa? Ayo coba. U aksen kali V. U aksen V Kali V plus U kali Plus V aksen kali U. U kalikan V aksen kan? Coba masukkan. Ayo coba dijabarkan. U aksen berapa? cos Cos. Cos. Cos X Kali ya. cos. V-nya apa? cos Cos. Oke. sin X U-nya apa? Plus ya. ya X. Kalikan min sin X min sin X ya. Berarti Ya. ini apa? kuadrat Cos kuadrat X kurangi sin min kuadrat kuadrat X. Iya. ya Apakah sama dengan yang atas? ya Tidak sama. Ya, ayo hati-hati ya. Ini sama dengan apa ini? Cos cos 2X. Ya. Ini juga bisa kita fx juga ya. Fx juga bisa sama dengan sin X ya, kalikan cos X ini
kalau ini tak kali 2, oke ya. Tak kalikan 2, tak kalikan 1/2, boleh kan? Boleh. Boleh, berarti kan sama dengan apa? Setengah dikalikan 2 sin E cos E, gitu ya? Berarti sama dengan setengah sin 2X ya? Ya, sin 2X ya? Sehingga F aksennya setengah, turunannya sin 2X berapa? 2 cos 2X, atau sama dengan cos 2X. Oke ya, sudah ya? Sudah ya, cara nurunkannya tekniknya ada 2. Ruwet di awal, ringan di belakang. Yang langsung ruwet di depan, ringan di depan, ruwet di belakang. Mencari bentuk sederhananya ini. Ya. Intinya dalam menyelesaikan matematika, bikin persoalan itu menjadi amat sangat sederhana. Ya, saya tidak menyarankan ke yang pertama tadi. Saya lebih menyarankan ke bentuk yang kedua. Itu kalau saya, tetapi kalau anak-anakku lebih cocok yang pertama, itulah memang tipe anak-anakku. Jadi pakai cara yang menurut anak-anakku paling cocok dengan dirinya anak-anakku gitu ya. Oke? Sampai sini sudah bisa diteruskan? Ada yang masih dibingungkan? Yang salah saya hapus ya. Oke. Ini adalah rangkaian pertama. Yang ini adalah cara kedua. Yes. Sudah tak pisahkan. Mau ditulis dulu? Halo? Ini masih hidup apa sudah pada tidur ini? Apa Pak Bambang tinggal ngomong sendiri ini? Hidup. Masih hidup, Pak. Masih hidup. Iya, Enggak, Pak, masih on. Belum dijemput. Alhamdulillah 189 ya. 189 yang hadir. Oke. 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 Bisa dilanjutkan ini? Bisa, Pak. Kunci. Saya Lanjut. lanjut. Bentar, oke, saya tunggu. Bisa, Pak. Ya, Mas. Ada yang minta tunggu itu. Kalian bengkel. Salah makin. Untuk yang sudah jelas, pastikan ngisi daftar hadir di Classroom sama di Meet ya. Oke. Sudah bisa diteruskan? Bisa ya? Oke, bismillah kita teruskan ya. Oke. Dua ya. Tadi persoalannya adalah fx sama dengan sin x cos x ya. Oke, ini bentuk lainnya adalah setengah sin 2x kan gitu ya. Kita peroleh f aksen x-nya sama dengan cos 2x gitu ya. Oke, kita cari stasionernya. Stasioner.
Oke, perhatikan, hati-hati di sini cos 2x ya, hati-hati ya. F aksen ya interval. Hari ini Pak Bambang lebih suka intervalnya adalah min 180 sampai 180 ya hari ini. Oke. F aksen X sama dengan 0 ya. Ya. 2x sama dengan 0. Oke, hati-hati di sini nanti ya. Ini kalau 2x berarti periodenya berapa? 45. Periodenya 180 ya. Kenapa kok 180? Karena 2 kali 180 360 ya. Itu ya. Berarti di sini nanti ada 2 periode. Hati-hati. Di sini nanti ada 2 periode. Oke, saya gambar dulu grafiknya. Sketsa grafiknya. Ini 90, ini 180 ya. Ini adalah satu periode 0 sampai 80 satu periode cosnya. Berarti pembuat nolnya di sini adalah 45 ya. Separuhnya. Yang ini berapa? 135 ya. Oke, berarti nanti grafiknya adalah seperti ini cosnya. Oke. 90 min 180 ya. Oke, yang ini nanti juga seperti ini. Ini disewa. Oke, sudah ya. Lah, cos 2x sama dengan 0 ini kapan saja? Ayo, siapa aja? Berarti ini ya. 1, 2, 3, 4 ya. Halo? 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 Iya, Pak. Iya, Berarti Pak. ini ada 4 loh ya. X-nya di sini ada 4. Ada negatif N135. Min 135. N135 derajat. Min 45. Min 45. Min 45. N45. 45 derajat, oke. Terus berapa lagi? 45. 45 ya. 45. Berapa? 135. 135. Oke. Oke. Sekarang kita cek tipe stasionernya. Kita gambar garis. Ya. Kita gambar garis. 180 negatif. Ini tidak masuk stasiun ya. 180 derajat juga tidak masuk stasiun. Terus berapa di sini? Negatif 135 ya. Stasiun lubang. Negatif 45 lubang. Terus Lubang lagi 45. ini 135 ya. 135 lubang. Kalau kita sudah tahu tadi kosinus itu selalu pindah tanda ketika melewati stasiun, maka kita cukup tes salah satu daerah saja. Ini terbagi dengan berapa daerah? Ini ada 5 daerah ya. Iya, Pak. Oke, kita ambil X-nya sama dengan 0. Pak Bambang suka dengan X sama dengan 0 derajat. 0 derajat tidak termasuk stasioner kan? Titik uji hanya tidak stasioner ya. Karena nanti menyebabkan 0. Nah, baik, kita cari F aksen 0. Berarti sama dengan kosinus 2 kali 0 derajat. Berarti sama dengan apa? Kosinus 0 derajat. Sama dengan berapa? 1. 1 ya.
sudah kelihatan di grafiknya Satu. ya, 1. Berarti positif ya. Positif. Ya. Atau dari sketsa grafik di atas ini sudah ketahuan yang ada grafik di atas sumbu X maka dia positif. Ya, berarti di sini positif, di sini negatif, positif, negatif, positif. Positif. Oke. Nilai stasioner kosinus kalau dia amplitudonya 1 ya, maka dia maksimumnya pasti 1 ya. Misalkan Fx sama dengan setengah sin 2e kan tadi ya. Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Fx-nya sama dengan itu kan? Ini Ya. namanya amplitudo. Ini adalah amplitudo. Iya. Oke. Nah, sekarang kita cari koordinat apa stasionernya. Ketika X sama dengan min 135. Iya. Berarti F min 135 derajat sama dengan berapa? Min setengah. Nah, kali terus 2 kali min 135. 2 kali min 135 derajat. Ya. Berarti sama dengan berapa? Setengah kalikan sinus Min 270. 270 derajat ya. Sama dengan berapa? 1. Setengah. Setengah. Min 1 ya. Min 1. Min 1 ya. Sudut berelasi, sudut berelasi. Kan min, Pak. Min 270. Hah? Oh, min Hasilnya kan sin ya. Oh, ya, 170. salah ya, min 270. Oke. Min 270. Nah, Berarti ini enggak dulu berarti. Oke. Berarti sama dengan negatif setengah sin 270 derajat ya. Berarti sama dengan setengah dikalikan min 1 ya. min 1 Sama dengan setengah. setengah. Ya. Oke, setengah. Pak Bambang nggak pakai ngitung ini pun sudah tahu karena amplitudonya setengah, ya. Perhatikan. Karena amplitudonya adalah setengah, maka dia nilai maksimumnya maksimum setengah, minimum min setengah. Min setengah. Oke, berarti titik-titik stasioner ini gimana? Oke, kita simpulkan stasionernya. X sama dengan min 135. Ini tadi tipe stasionernya apa? Min Plus, 135. plus minus berarti apa? Plus berarti naik. Titik maksimum. Titik balik Balik maksimum. Titik balik maksimum. Oke. Oke. Koordinatnya berapa berarti? 135 derajat, koma setengah, gitu ya. Karena titik balik maksimum. Ya. Ini adalah titik balik maksimum. Ini juga titik stasioner ya, titik stasioner tipe titik balik maksimum. Oke, tak perbaiki supaya sinkron dengan yang atasnya tadi. Titik stasioner tipe titik balik maksimum.
titik stasioner tipe titik balik maksimum. Ya maksimum berapa aja? Ini kan maksimum ya? Ya. Jadiin satu aja. 45,5. Nah, ini adalah titik stasioner tipe titik balik maksimum. Terus, X sama dengan min 45 derajat dan X sama dengan 135 derajat. Ini tipe minimum ya? Iya. Nah, ini berarti titik stasioner tipe titik balik minimum. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Oke, saya kecilkan tampilannya. Ben bisa tampil semua. It is 89. Sudah cukup ya? Kelihatan nggak? Kekecilan nggak? Enggak, Pak. Kelihatan Enggak. kok. Ayo. Ini yang atas dulu, yang atas dulu. Oke, nah ini soalnya. Oke. Sudah bisa digeser ke bawah dikit ya. Sudah selesai? Ada yang mau ditanyakan? Delapan apa tadi? 8. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada. Sudah selesai nyalinnya? Oh, waktunya udah habis ya, 10.30 ya. Nah, ini tadi kan baru titik balik maksimum minimum ya. Nah, titik belok kan belum. Titik belok ada di kosinu, di tangan. Nah, dicoba dulu ya. Ini yang ketiga. Oke, dicoba. Silakan dicoba dulu. Nih. Ini yang ketiga.
Silakan dicari titik stasionernya. Fx sama dengan tangen X. Oke ya. Tangen X. Ya, tangen X pada interval berapa? Pada interval negatif 180 hingga 180 derajat. Silakan dicoba dulu ya. Tangan X turunannya apa? Secant kuadrat X. Sekan kuadrat X. Pinter. Sudah tidak ada masalah berarti ya. Sekan kuadrat X gitu ya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Insya Allah nanti sore kalau tidak ada halangan, saya buatkan video pembahasan tentang tipe stasioner daripada yang nomor 3. Oke, tapi kerjakan dulu, nanti baru dicocokkan, gitu ya. Sudah paham toh? Titik stasioner dan jenisnya? Sudah, oke. Sudah melakukan presensi semua? Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Pak. Kalau sudah, baik, mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa penutup majelis. Dan untuk yang agama selain Islam bisa berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.